لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Yang kami hormati para sesepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, baik dari RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 sampai 10. Satu RW luar biasa, Masya Allah. Saya merasa seperti di tengah para bidadari. Bidadari kecemplung. Masya Allah. Yang kami hormati para pengurus pengajian Khairun Nisa, yang kami hormati ibu-ibu serta adik-adik jamaah rahimakumullah. Tentu pertama dan utama ibu bapak, ibu dan anak-anak semuanya, kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Semoga segala limpahan nikmat dan karunia bisa kita syukuri, bisa kita gunakan dengan baik di jalannya Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih lagi pada sore hari ini, Masya Allah, tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Pengajian, konon katanya mau undang Mamah Dedeh. Tiba-tiba kecelik ya, Ustaznya sekolah aduh. Suka kono dewe. Tidak apa-apa ibu-ibu. Ya, laki-laki ketemu saya, laki-laki ketemu saya. Insya Allah yang penting semuanya barokah. Amin Allahumma amin. Semoga ibu bapak, anak-anak semuanya, langkah-langkah kita menuju ke masjid ini satu langkah menghapus dosa-dosa kita dan satu langkah mengangkat derajat-derajat kita. Semoga taman-taman surga yang kita lampaui pada sore hari ini betul-betul diijabah oleh Allah, sehingga besok kita betul-betul bisa berkumpul di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman, dan semoga besok kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Iki aslinya aku rada bingung meh madhep ngendi aku ya bingung. Bu, sorry ya Bu, ora ketok ning ngono apa ya Bu. Lah mupeng kabeh full kabeh. Ibu dan bapak, anak-anak rahimakumullah. Sebenarnya kita setiap saat, setiap waktu berbuat kebaikan. Itu kan kita pengennya cuma satu. Apa itu? Kita semuanya pengen masuk surga. Betul apa betul Bu? Kita semuanya ini, ibu-ibu, adik-adik remaja, semuanya pengen menjadi bidadarinya surga. Semuanya pengen menjadi penghuni surganya Allah. Cuma kalau kita mau masuk surga ibu bapak, ibu-ibu, kita harus tahu caranya. Tahu nggak Bu? Caranya masuk surga, caranya beripun Bu? Caranya masuk surga beripun Bu? Caranya masuk surga adalah mati dhisik. Ora iso mlebu surga nek durung mati. Tidak bisa kita itu masuk surga kalau kita tidak melalui pintu yang bernama kematian. Maka setiap amal, setiap kebaikan, setiap perbuatan yang baik itu sesungguhnya adalah mempersiapkan kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Cuma masalahnya Bu, masalahnya kalau kita itu punya hajat, punya gawe, kita bisa memperkirakan, oh aku nyebar undangan 500, insya Allah sing teko 500. Nek aku nyebar undangan 1000, insya Allah sing teko ya 1000, sing nyumbang ya 1000, munggah pidune ya semono kuwi.
duwe gawe, duwe hajat, pengajian, yasin tahlil, kita mengundang orang ketahuan, iso dikira-kira, bisa diperkirakan berapa yang datang. Cuma kalau kematian kita sedo, kita wafat, kita nggak bisa memperkirakan berapa orang yang layak kita, itu nggak bisa. Apa ana Bu, wong mati kok nyebar ulem dhisik. Hadirilah kematian saya. Besok pada hari Ahad pukul 12 malam. Sing ora teko tak cokot. Enggak ada, Bu. Enggak ada orang meninggal itu, orang mati itu nyebar ulem tuh enggak ada. Bahkan mbah-mbah sekalipun, mbah-mbah sing tua banget, Mbah. Waktu itu saya pernah ketemu dengan mbah-mbah karena ora mati-mati. Saking tuane ora mati-mati. Sampai dia pesen, engko nek aku mati layat ya. Engko nek aku mati layat yo. Kabeh wong sing ditemoni dipeseni, engko nek aku mati layat ya. Cuma kita nggak bisa memastikan, Ibu Bapak. Kita nggak bisa tahu berapa orang yang akan layat jenazah kita. Kenapa ini penting? Kita nih Bu, ini seumur-umur nih, seumur-umur saya hidup di pedalangan. Rasanya kok jarang, ada tapi jarang, ada tapi sedikit. Jarang jenazah orang meninggal itu disolatkan oleh lebih 40 orang. Nek sing layat oke. Aku wasak dus entek, jelas. Sing layat teko banyak, tapi yang menyolatkan ya paling pol 30, 35, 36. Sing nganti 40 itu jarang-jarang banget. Yang sampai disolatkan oleh 40 orang itu sedikit sekali. Padahal ibu-ibu jamaah rahimakumullah, Kanjeng Nabi itu memberikan kabar gembira. Siapa orang yang disolatkan jenazah ini, siapa orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang yang imannya betul, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan syafaat. Lebih tajam lagi, siapa yang meninggal jenazah disolatkan oleh 100 orang, maka kalau dia berdoa, doanya dikabulkan. Orang meninggal kan doanya sederhana, Bu. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Warhamhu, ya Allah sayangi dia. Wa'fu anhu, ya Allah maafkan dia. Minta diampuni, minta disayangi, minta dimaafkan. Itu saja, itu sudah menjadi tiket surga. Maka Ibu Bapak, kita ini nggak bisa menjamin. Karena kita nggak bisa menjamin berapa orang yang sholat jenazah kita besok kalau wafat. Kita nggak bisa menghitung berapa orang yang menyolatkan waktu kita mati. Maka pada kesempatan sore ini, saya akan beritahukan. Ada satu kisah di mana di dalam ini 3 amalan yang kalau amalan ini kita lakukan, maka insya Allah yang menyolatkan jenazah kita akan banyak bludak seperti jamaah pada hari ini. Amin Allahumma amin. Kalaupun yang menyolatkan sedikit, maka yang menyolatkan adalah orang-orang pilihan. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam kitab namanya kitab Irsadul Ibad ila Sabilur Rasyad. Disebutkan bahwasanya di zaman dulu ada seorang pemabuk. Neng dalangan ana wong mabuk sa, Bu? Enten mboten? Ya muga-muga wis tobat ya, Bu. Mbiyen ngene saiki ngene. Mbiyen nggo gelas saiki nggo galon. Mbiyen ngene saiki takbir maksudnya ya, Bu ya. Dulu ada seorang pemabuk, yang namanya orang mabuk, Bu, orang nakal. Begitu dia wafat, meninggal, mati, ya, tidak ada satupun yang mau menyolatkan. Jenenge wis ketok iki wong nakal. Sampai bingung nih istrinya,
nggak ada yang gotong, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nengok, sedikit pun nggak ada. Sampai istrinya nih menyewa Pak, Bu, menyewa orang untuk manggul ke jenazah. Wes Pak, tak bayar, yang penting bojoku dipanggul ke nang masjid. Sampai di masjid nggak ada satupun yang menyolatkan, padahal itu sudah di masjid. Begitu sudah putus asa, sudah hampir nangis-nangis, tiba-tiba ada seorang ulama. Ulamanya ulama khos. Ulamanya ulama spesial. Ulamanya ulama yang kelas tinggi. Beliau ini sedang doa, sedang tirakat di puncak gunung, tiba-tiba datang untuk menyolatkan. Sampai bingung ini ulamanya. Saya ini biasanya nggak dapat bisikan apa-apa. Saya tirakat di puncak gunung. Ya kalau kita di Mulia, di Nyatnyono itu kan puncak gunung ya Bu ya. Dia turun rela ke bawah untuk menyolatkan jenazah si pemabuk ini. Karena heran ditanya, wahai tuan, wahai ulama, wahai syekh, kok bisa sampai sini? Maka ditanya begitu dia menjawab, saya itu sedang tirakat. Tiba-tiba ada yang membisiki saya, ada yang mengilhami saya, seolah-olah bisikan malaikat. Itu ada orang mati, pemabuk, datang sholatkan. Iki wong mabuk, wong nakal kok nyolatke. Padahal sing liyane tanggane ora ana sing nyolatke blas. Ulama ini ganti tanya, apa amalan suamimu ini apa? Kok bisa saya sampai dibisiki oleh malaikat untuk turun ke sini? Ternyata ibu bapak ada 3 amalan yang secara singkat akan kita bahas. Yang pertama ibu-ibu, kalau besok kita wafat pengen banyak yang menyolatkan. 1, kata si istri ini, suami saya memang pemabuk, tapi kalau sudah dengar azan, dia langsung sadar dan kemudian dia melaksanakan sholat. Alhamdulillah. Apa nih Bu berarti kunci rahasia? Rahasia pertamanya adalah kita harus satset, das-das kalau kita diperintah sholat oleh Allah. Kita nih Bu, oleh Allah dipanggil hayya 'alas sholat, ayo sholat. Kadang kita itu semoyo, ngosik ya Allah, kayak masak. Ngosik ya Allah, kayak arisan. Ngosik ya Allah, kayak pengajian. Ngosik ya Allah, kayak manakipan. Ngosik ya Allah, kita ngosik terus. Semoyo dan semoyo terus. Padahal kita ini diminta oleh Allah adalah wasari'u, segera. Apalagi ini yang hadir ibu-ibu, ini ibu-ibu. Ibu-ibu jangan suka menunda sholat. Nanti kalau menunda sholat, keduluan datang bulan, dadak kodo, sesuk repot. Ya nek kodone siji, nek kodone loro, ya. Akhirnya esok pas kodo bingung sholatnya piye. Usolli fardhu subhi wa zuhri wa asri wal maghribi wal isya'i. Rapelan lillahi ta'ala. Bingung. Maka ibu-ibu kalau sudah datang waktunya sholat, jangan dinding-dinding. Ya. Jangan menunggu-nunggu. Langsung sholat dulu. Ini kebanyakan ibu-ibu muda ya, atau ibu-ibu mbah-mbah yang ngomong putu. Sudah dikasih tahu, Bu, mbok sholat. Kilo kayak dulang anake. Apa kowe gelem dulang? Engko bar dulang, kae wis dulang, mbok lek sholat. Iki ngedusi sisan. Kaya kowe iki tau ngedusi wae. Kilo banyune ngenteni anget. Ndang wis ngedusi. Bu, mbok lek sholat. Iki lho putune njaluk jajan. Ora tau ngei duit malah akon iki lho jajan. Wis jajan Bu, wis jajan, wis adus ya, wis dulang. Lek salat, iki lho bocah ngantuk, njaluk dikeloni. Apa kowe gelem ngeloni ya? Ora gelem ngeloni ya engko bengi tak keloni kapok. Kita ini suka menunda-nunda, mengendi-endi ya, semoyo, padahal itu tidak baik ya. Ibu-ibu ini kalau sholat harus segera ya. Biasanya ibu-ibu sholat itu kapan Bu?
Sholat cepet segera sholat itu kapan? Kalau ono acara. Nek ono dawis, lah gek sholat cepet. Nek ono PKK, gek sholat. Ayo lek sholat. Iki engko tak telak seneng wis tak entek. Dipanani koncone, "Yu ayo mangkat." Mose aku tak sholat. Alah, sholat aja. Sholatku cepet tok ndek sila. Sholatku cepet jadi. Kita nih, Bu. Kalau hidup kita ini tanpa sholat, maka hidup kita ini seperti fungsi lampu di malam hari. Lampu di malam hari itu, Bu, liane sudah tidur, yang lain sudah turu, maka fungsi lampu itu hanya menerangi yang tidur. Minta tolong ibu-ibu di bahasa Jawa ke. Menerangi yang tidur. Bahasa Jawanya apa, Bu? Madangi sing turu. Ya gawane kuwi, madangi sing turu. Hidup kok tanpa sholat. Hidup kita itu seperti lampu di malam hari menerangi yang tidur. Bahasa Jawane madangi sing turu. Ya, dia kan ngono ta, Bu. Kita tuh sacet dasar tuh nek madang sing turu tok. Nek madang rempuyuk nek wis koblet blas-blas, nek meh turu yo mangkat. Tapi jatahe salat ora mangkat-mangkat. Jadi ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah, jangan seperti lampu di malam hari yang cuma menerangi yang tidur, madangi sing turu, ya. Jangan sampai seperti itu. Kita harus sat-sat das-das ya kalau kita urusannya dengan Allah lek mangkat. Yang kedua, ibu bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ditanya nih sama ulamanya, lalu apa amalan suamimu kok bisa sampai aku datang dipanggil ke sini? Wahai tuan guru, wahai syekh, selain dia itu sholat subuh, dia segera sholat, dia itu takut neraka. Dia itu takut neraka. Setiap saat walaupun dia itu mabuk, kalau sudah mabuk sadar selesai, dia doa meratap kepada Allah, ya Allah, di neraka mana tempatku kembali? Ya Allah, di neraka mana tempatku akan Engkau letakkan? Maksudnya apa nih? Kita nih Pak Bu, ibu-ibu, kalau pengen besok kita wafat kok disolatkan jenazah itu oleh orang banyak, ya kita harus sadar diri. Kita itu banyak dosanya, kita itu banyak salahnya, kita itu harus merasa bahwa kita itu memang orang yang hina di depan Allah. Kita nih Bu, ibu-ibu nih, kelihatan hebat ketika di depan umum, ketika di depan banyak orang kita sangat berwibawa, di depan banyak orang kita diajeni oleh orang lain. Kenapa? Karena Allah masih menutupi aib-aib kita. Ya. Kalau Allah buka saja aib kita, waduh, habis kita, Bu. Kita mau ngomong ini, alah, ndak iya. Ya. Makanya kenapa kok saya nih ceramahnya hari ini anteng, Bu. Soalnya ono bojoku ning kono. Jadi ngajeni alon-alon mesti salah omong. Engko tekan ngomah iki, tekan lo pret. Ndak iya. Repot. Mau ya bojoku dadak teko barang iki yo ngomong. Ya setia ya Bu, ya alhamdulillah. Pokoknya ya semoga sikune Pak Ustad ya ngono iki Bu ya. Wong nek ceramah ning ngarepane wong liya, wah sangat ya. Tapi ning ngarepane bojo Bu, ki asalamualaikum wis tinggal lunga ya. Belum khotbah. Aku lho Bu, khotbah iki seminggu pisan Jumatan. Bojoku khotbah pendak dina Bu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, piye nasib awak. Seminggu pisan. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Nah, ketika kita itu ingat dengan neraka, ya kita ingat dengan neraka. Bayangkan ibu-ibu, kalau sesusah-susahnya kita,
sesulit-sulitnya kita, senelongso-nelongsonya hidup kita di dunia, itu ono batasnya. Kita nggak punya uang, pasti ono saatnya untuk duit. Entah itu untuk arisan, mbok untuk warisan, mbok DKI, mbok beasiswa, mesti untuk duit. Kita nggak punya makan, ora iso mangan, Bu. Ora iso mangan kalian. Tapi akan ada satu saat pasti kita dapat makan. Minimal snack pengajian entuk, ya. Mesti entuk. Sing penting aja pindah-pindah ben panitiane tak bingung. Ya. Pasti entuk jatahnya. Hidup di dunia ini sesusah-susahnya pasti ada senangnya. Tapi kalau kita na'udzubillah min dzalik masuk neraka itu susah dan susah terus. Tidak ada henti-hentinya. Ibaratnya ibu-ibu kita panas ngentak-ngentak jam 12 siang panas banget, men njaluk es teh malah dikai banyu jalang. Ora seger tapi malah nyiksa. Itulah bayangannya neraka, ibu-ibu. Jadi neraka itu digambarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, panasnya api neraka itu adalah 70 kali panasnya api di dunia. Ibu-ibu kalau mau nyoba silahkan. Nanti pulang ke rumah neng pawon kompornya disumet, sikile diobong, dijajal. Iya, aku wis tahu. Keselamat maksudnya, Ibu. Kenapa ibu-ibu? Siksa neraka paling enteng. Siksa neraka paling enteng adalah siksa punyanya paman Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi. Pamannya Kanjeng Nabi ini Abu Thalib, beliau membela Nabi Muhammad, merawat Kanjeng Nabi, membela Kanjeng Nabi. Sayangnya begitu wafat nggak sempat masuk Islam. Maka apa? Mau nggak mau karena nggak Islam neraka. Tapi karena sudah membela Nabi, merawat Nabi, beliau dapat diskon. Diskonnya apa? Dapat siksa neraka paling enteng. Apa itu? Yaitu menginjak kerikil dari neraka, saking panasnya uteknya umum. Itu siksa paling enteng. Saking panasnya otaknya mendidih. Kita ojo meneko otaknya mendidih. Ilati kecopot ya Allah lak karuan lorone, ya. Kita cantengen iki ya lorone lak karuan. Loro untu ya Allah, loro untu apa meneh Bu? Wis loro ora ono sing ngileki. Ndang ono sing ngileki tambah emosi. Lha iki loro untu ndak mau ngileki. Serba salah, ya. Kita ini sakit di dunia itu enggak seberapa kalau dibandingkan neraka. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita pengen kok meninggal nanti dimakamkan, disolatkan, diantarkan oleh banyak orang, ingat-ingatlah neraka. Biar kita apa? Biar kita itu mawas diri. Biar kita ini selalu hati-hati dalam langkah-langkah kita. Yang ketiga ibu bapak, ibu-ibu sama bapak, kira lo bapak itu calon bapak. Ibu-ibu sama bapak, ulama ini tanya, apalagi amalan suamimu? Nah, ini masuk ke inti kita. Suami saya walaupun dia pemabuk, tapi dia suka menyantuni anak yatim. Di rumah saya, kata si istri ini, ada 2 anak yatim dan suami saya menyantuni dia melebihi anak-anaknya sendiri. Kenapa? Karena ini adalah perintahnya Allah. Ingat-ingat dalam surat Al-Ma'un yang dibaca ibu tadi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang beragama tapi ngapusi. Orang yang ngakunya Islam tapi Islamnya ngapusi. Orang yang sholat tapi sholatnya ngapusi. Orang yang puasa tapi puasa ngapusi. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahudu ala tu'amil miskin. Orang yang suka menghardik anak yatim dan tidak mau membantu orang miskin. Maka ibu-ibu jamaah rahimakumullah,
Ini kita di Yaumul Asyura ya, kemarin hari Jumat Yaumul Asyura. Ini adalah waktu yang sangat berlimpah untuk kita, waktu yang mustajab untuk kita. Maka ini ada anak-anak kita yang yatim, tanpa mengurangi rasa hormat. Beliau, anak-anak ini adalah salah satu sebab doa kita diijabah oleh Allah. Kalau kita itu cuma mengandalkan doa-doa kita ibu-ibu, nggak bakal nyampe. Kalau doa-doa kita ini cuma mengandalkan amalan kita, nggak bakal tekan. Tetapi kalau kita mau membantu, tapi kalau kita mau menolong anak-anak yatim, maka itulah yang akan mempercepat doa-doa kita. Dikisahkan ibu-ibu di Yaumul Asyura, di kitab yang sama Irsadul Ibad, ada seorang kaya wong Islam, orang Islam kaya. Dia didatangi oleh seorang janda dan seorang anak yatim. Wahai Tuhan, minta tolong bantuannya. Ini disemayani. Oh nanti ya, waktu zuhur. Begitu zuhur datang lagi nih orang, ibu dan anaknya ini. Nanti ya, asar. Dinding terus, disemayani terus. Zuhur disemayani asar. Asar disemayani maghrib. Maghrib disemayani isya. Karena butuh banget. Ini ibu-ibu janda dan satu anak yatim ini datang kepada orang non-muslim. Bukan Islam, non-muslim. Apa kebutuhanmu? Apa kebutuhanmu? Ya saya ini, suami saya udah meninggal, ini anak yatim. Tolong saya perlu makanan. Si Nasrani ini, non-muslim ini tanya, ini hari apa? Ini adalah hari Asyura, Yaumul Asyura, 10 Muharram. Karena dalam agama lain itu juga mengenal 10 Asyura ibu-ibu. Ini langsung ditolong, langsung dibantu. Maka malamnya orang kaya Islam dan orang Nasrani, orang non-muslim yang membantu tadi ngimpi sama. Apa itu? Ngimpinya melihat istana di surga. Mimpi melihat istana di surga. Orang yang Islam yang kaya yang tidak mau membantu tadi tanya sama malaikat, wahai malaikat, itu istana punya siapa? Kata malaikat, itu sebenarnya buat kamu. Aslinya kanggo kowe, tapi kamu nggak mau. Akhirnya Allah menyerahkannya kepada tetanggamu yang non muslim. Tangi mak gerigah bu, tangi mak gerigah. Ini orang kaya muslim ini yang nggak mau menolong tadi datang ke orang non muslim. Apa rahasianya? Kok aku ngimpi kamu dapat istana di surga? Oh, ya karena tadi saya membantu janda dan seorang anak yatim. Gini aja, itu istanamu saya beli. Saya beli 100 dinar. 100 dinar itu 1 dinarnya 3 juta bu. Kalau 3 juta kali 100 ya 300 juta. Tak tuku, padahal ini ngimpi loh bu. Tak tuku 300 juta. Nggak mau. Loh, kamu kan non muslim, percuma kalau nggak muslim. Ya kalau begitu mulai saat ini saya muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa nih bu maksudnya? Kanjeng Nabi menyatakan, ana, kata Kanjeng Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannah hakaza. Aku dan para penyantun anak yatim di surga seperti 2 jari ini. Amin Allahumma amin. Maksudnya apa? Sangat dekat dengan Kanjeng Nabi. Kita ini kalau menyantuni anak yatim, menolong sesama fakir miskin, kita ini insya Allah akan bersama Kanjeng Nabi di istana surga yang sudah disediakan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Mungkin anak-anak kita nggak bisa balas. Mungkin mohon maaf para manula-manula nggak bisa balas pemberian kita. Tapi kalau mereka nggak bisa balas itu bagus. Kenapa bagus? Karena lebih baik dibalas oleh Allah daripada dibalas oleh manusia. Kalau kita nyumbang bu, nyumbang, dicateti 5.000, 10.000, 1.000. Osok balik ini berarti 1.000, 5.000, 10.000, podo bu. Balik kalau manusia itu kalaupun lebih sidik tok.
Tapi kalau kita dikembalikan oleh Allah, kalau yang belek itu Allah, kalau yang balas itu Allah, pasti lebih banyak. Mau dipilih mana, Bu? Dibalas manusia atau dibalas oleh Allah? Mau dibeleki oleh manusia atau dibeleki oleh Allah? Pengen disaur oleh manusia atau disaur oleh Allah? Maka perbanyaklah membantu orang sing ketoke wah kene tak bantu tak bakal beleki. Perbanyak gitu, Bu. Kene tak tolong kita tak bakal iso nyaur. Kene tak tolong kita tak bakal iso balas budi. Oh, itu lebih bagus, Bu. Kenapa? Kemudian kita mengharapkannya bukan pada manusia, mengharapkannya kepada Allah saja. 3 amalan ini Ibu Bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. 1, salat segera, wasari'u kalau salat, menyegerakan salat kalau sudah masuk waktunya. Yang kedua, ingat-ingat neraka agar langkah kita terjaga. Yang ketiga, memperbanyak menyantuni anak yatim. Kalau anak-anak disantuni, kalau janda-janda dinafkahi, begitu ya Bu ya. Ya. Kenapa? Karena yang namanya yatim itu kalau belum balik, ya. Belum balik itu disebut yatim. Tapi kalau mbah-mbah, Pak bapakku ya mati, ya tapi tuwa. Bukan yatim lagi ya. Panitia ini ya tombok lah tambah daftar ya. Maka semoga kita semuanya doa-doa kita dijabah oleh Allah. Kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan kita semuanya bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. على هذه بالبركة الفاتحة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب